atau dikatakan nur, ya, nurnya Allah, atau dikatakan alamnya Allah. Semesta ini ya, alam semesta. Bun, Ya, tidak bisa kita mengatakan kita itu dari api, karena api itu asalnya dari kita, semua kita. Ya, karena kalau bukan kita, tak akan ada alam semesta ini. Ya, semua itu terjadinya alam itu gara-gara kita tuh. Ya, makanya kalau kita memandang ke dalam itu, mana batasan alam itu dalam diri kita. Batasan alam itu dalam diri kita adalah daging, ya. Nah, itu yang menyebabkan menjadi ada tanah, ada daging, ada urat, ada udah kayak mana-mana, Maya. bukan makhluk, sahabat beriman ya. Kita bukan makhluk, tapi kita adalah batin Allah, atau dikatakan alamnya Allah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan sahabat beriman. Kita yang mana Pak Ustaz yang menciptakan? Oh, dia tuh baru masuk. Duduk manis dulu ya Raden, nggak boleh ngejabat begitu ya Raden. Kita yang mana itu Pak Ustadz, kok kita yang menciptakan, kata Pak Ustadz. Iya. Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan ada ya langit dan bumi. Nah, ya itu ya dalilnya, dalil itu kebenarannya. Mana kebenarannya? Kita menuju ke pada surat Maryam ya. Sesungguhnya manusia itu sudah ada tapi belum berwujud. Tapi alam semesta itu sudah ada. Ya, ini adanya alam semesta ini karena kita manusia. Ya. Kalau kita ini secara akal sehat ya, kita menuju lagi kepada akal. Kalau seumpamanya dunia ini diciptakan kalau bukan untuk manusia, lalu untuk siapa tuh? Ya, untuk siapa? Kenapa kita berada di dunia? Ya, kenapa kita berada di dunia? Kalau memang dunia ini diciptakan untuk makhluk lain, kenapa di dunia ini ada manusia? Kita ketemukan, ya. Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan ada langit dan bumi. Inilah yang dikatakan Robbil Alamin. Mana Robbil Alamin pada diri kita? Itulah zat. Zat mana zat itu? Zat itu terbagi dua. Ya, kalau di manusia itu ini jadi. Kan sudah Maryam sudah katakan, sesungguhnya manusia itu sudah ada. Ya. Tapi belum berwujud. Jadi batasan yang Rabbil Alamin. Kita itulah, ya, kita itu. Bukan kita sembah kepada alam, alam menyembah kepada kita. Ya, makanya dalam Al-Quran mengatakan telah kutundukkan kepadamu langit dan bumi.
ya. Dan di dalam itu ada tanda-tanda kebesaranku bagi orang-orang yang berpikir. Inilah kita Robil Alamin, ya. Robil itu artinya dikatakan kekuasaannya, ya. Takluk, ya. Zat ini takluk, dia takluk kepada kehendak, lebur dia kepada kehendak, ya. Digerakkan oleh kehendak, ya, digerakkan oleh sifat tuh. Dan sifat ini belum tentu dia bergerak kalau tidak ada af'al, fiilnya Allah. Ya, fiilnya Allah inilah yang kita itu, yang pertama kita itu ada itu, ya. Fiil ini yang pertama kita itu ada, yang belum terlihat itu, yang belum ada namanya, belum memiliki nama di situ. Atau dikatakan wujud. Wujud itu bukan berarti tidak ada, yang saya katakan tadi, wujud itu ada dia, ya. Dia ada, walaupun dia tiada tapi dia ada. Ini yang menggerakkan ini semua, ya, yang menggerakkan. Inilah yang dikatakan penguasa, ya, penguasa manusia. Ini yang membuat manusia itu bisa mati, bisa hidup, ini, ya. Jadi yang menggerakkan sifat itu, semua zat itu adalah dia. Ini yang dikatakan ilah. Itu asal mula diri adalah Tuhan, ya. Asal mula diri adalah Tuhan, wujud badal tunggal. Ini yang dimaksud, bukan kita ngaku Tuhan, tapi yang ini yang dimaksud, wujud itu. Yang mana wujud itu? Yang hayat itu, yang hidup. Makanya manusia itu semua hidup, ya, bukan hidup pakai mesin. Mana yang menghidupkan? Ini yang menguasai, ini yang dikatakan wujud atau hayat, ya. Makanya kalau di dalam diri manusia dikatakan nyawa, ya. Ini yang penguasa manusia, dikatakan ilahinas itu rajanya manusia. Kalau Robinas itu penguasanya, kekuasaan, ya, kekuasaannya, ya, sehingga ada zatnya itu, semua alam semesta ini terjadi. Itu jatuh kepada tubuh kita, ya, jatuh kepada tubuh kita. Gitu, ya. Makanya dunia ini untuk kita, ya, bukan untuk makhluk-makhluk lain, ya. Gitu. Kita nikmati dunia ini, ya. Jangan kita menafikan, karena ini dunia yang dijaga oleh Allah. Makanya yang dikatakan Robil Alamin itu adalah zat kuna, ya, zat kuna yang membuat semua itu terjadi. Itu kepada kulit, daging, urat, leher kita, ya, kepada urat, daging, tulang dan darah kita. Itu alam namanya, alam batasan, ya. Itu yang dijadikan tuh dalam rahim, ya. Dalam rahim ibu itu yang dijadikan, itu yang dinantikan oleh wujud ini. Makanya dia menyaksikan dirinya sendiri, ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu dia menjawab dirinya sendiri di situ, karena kehambaan dan ketuhanan adalah sama-sama dirinya sendiri. Dijawablah dia, ya, bala alu saidina. Dia bilang, ya, sesungguhnya engkaulah Robku. Ya, berarti dia ada kehambaan, ada ketuhanan di situ. Yang hidup itu disebut apa, dan maha hidup itu. Itu dikatakan wujud. Kalau kita mengarah kepada asal muasal, itu dikatakan wujud. Tidak boleh kita memberi dia nama, ya. Tidak boleh kita memberi dia nama, tidak boleh. Makanya hanya boleh diberikan nama hanya wujud. Itu boleh. Kalau kita mengatakan dia wujud, boleh. Tapi kalau dia masih dalam ketentuan wujud, tidak boleh kita beri nama. Makanya di dalam Al-Quran sudah mengatakan, ya, sesungguhnya manusia itu sudah ada. Ini tidak boleh kita memberikan dia nama,
Ya, tapi inilah yang dikatakan wujud muasal itu manusia. Semua alam ini terjadi. Ya, tidak boleh kita mengatakan dia. Makanya dia pas menjadi maujud. Dia naik kepada Robil Alamin. Berarti dia sudah maujud di situ. Berarti dia ingin dipanggil dengan nama Tuhan tuh. Dia ingin menjadi Tuhan. Ya. Pas dia menuju iman, awaludin marifatullah, makanya dia bernama agama. Nggak boleh lagi kita kasih nama, nggak boleh lagi kita akui, nggak boleh lagi kita panggil-panggil. Nggak boleh lagi, ya. Kalau memang kita itu adalah si wujud itu, berarti nggak boleh lagi. Itu namanya kembali. Makanya kembali itu tidak lagi kita beri nama. Tapi kalau kita lagi menamakan Allah, berarti kita kembali lagi dalam konteks agama. Ya, kembali lagi dalam konteks agama, kita nyebut lagi tuh Allah Tuhanku. Ya. Kembali lagi kita dalam konteks agama dan iman. Ya, tapi bukan berarti kita kembali untuk meninggalkan al-Islam, tidak. Kenapa? Ilmu ini dari Islam. Ya, bukan kembali kita meninggalkan agama Islam atau iman. Ya, tapi iman kita ini sudah iman Allah, atau bukan lagi iman nudin atau iman agama. Ya, bukan berarti kita meninggalkan agama Islam, bukan, karena ketentuan ilmu ini dari Islam itu sendiri. Ya. Karena hanya kita bagaimana di sini untuk meyakinkan kita bagaimana untuk kembali kepada dirinya semata. Terus gimana dengan Bismillah? Ya, Bismillah itu dalam bentuk wujudnya sudah sama dengan tadi, dengan penukilan kita dari agama tadi, dari awal sampai dia memiliki nama. Dia kan pertama titik, ya, ketiadaan. Dia berdiri menjadi alif, tapi alifnya masih sir di situ, belum kelihatan, belum ada yang tahu, ya, belum aftar alifnya di situ. Makanya dia lebur, ya, dia lebur dalam dirinya sendiri, dalam batinnya sendiri, ya, lebur dia dalam huruf ba. Itu batinnya tuh, dia lebur dalam kewujudan dirinya sendiri, ya. Ya, Bismillah, ya. Di situ ada mila, ya. Ismi mila. Bismillah ada ismi, ada mila. Ismi mila. Ismi itu bagaimana? Artinya sudah hidup, sudah hayat di situ, sudah dia memiliki makom, dia sudah memiliki artinya satu tempat atau dikatakan batin. Isim itu, makanya asma lebur dalam ismi. Ya, asma lebur dalam ismi lebur dalam isim. Isim itu dikatakan asma, dan isim itu dibaca dengan isim, ya, gitu. Makanya dia menuju milah. Milah itu sudah dia, ya. Milah itu kalau dia menuju ke alam namanya milah. Milah ini kalau dia menuju ke diri namanya lillah. Ya, gitu, ya. Milah. Kalau dia kita penyebutan dalam alam sekalian alam nih, namanya kehidupan. Berarti dia milah. Tapi kalau hidup ini kita menunjukkan ke dalam diri kita namanya lillah. Itulah yang menguasai diri manusia, itu yang dikatakan lillah, ilah. Ya. Makanya kalau kita sudah mampu meyakinkan ke diri kita dengan Robil Alamin, itu sudah dikatakan Tuhan sekalian alam. Ya. Jangan kita pertanyakan lagi tentang lalu bagaimana dengan hewan-hewan. Tidak usah, tidak perlu. Karena mereka itu kehidupan, rantai manusia, rantai kehidupan manusia. Bukan hidup mereka, ya. Mereka bukan hidup. Kita ini hidup. Ya, mereka itu kehidupan. Mereka itu karena mereka itu ada karena ada kita.
Nah, ya, jangan lagi kita menanyakan lalu siapa pemilik nyawa itu. Nggak perlu. Ini iman. Ya, Al-Quran cuma 30 juz. Ya, Al-Quran cuma 30 juz. Nggak perlu lagi kita menyambung-nyambung lalu siapa itu pemilik nyawa, siapa itu yang ini, nggak perlu. Ya, hanya 30 juz. Robbinas. Ya, surat An-Nas, penguasa manusia, raja manusia. Ya, sampai di situ aja kita imannya. Ya, kalau kita lagi menanyakan siapa Tuhan, siapa pemilik, nanti akan mati juga baru rasakan Tuhan sebenarnya. Ya, nanti juga akan kita menemui yang pemilik nyawa itu. Ya, makanya tidak bisa, ya Umi, ya tidak bisa. Karena Al-Quran kita sudah diturunkan hanya sebatas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya utusanku itulah yang menyelamatkan. Karena apa? Itulah juga dirinya. Ya, itulah yang ditiupkan. Nah, kalau ruh ini yang ditiupkan, berarti kalau ruhnya Allah yang ditiupkan berarti sama saja dong ya, sama saja dengan dirinya. Ya, jadi iman, batas itu iman, nggak boleh lagi. Ya, kita mau mengarang-arang 31 juz, 32 juz, 33 juz, nggak boleh lagi. Ya, putus di situ. Nah, inilah yang dikatakan Alhamdu itu dia zat hamdu. Mana yang zat hamdu? Di situ ada ha, ya, ada mim, ada dal, ya, hamdu. Dia berarti menanyakan tentang batin. Batin adalah dia adalah alam batin. Ya, alhamdulillah, diri ketuhanan, Robil, diri kekuasaan alamin, sekalian alam. Berarti kita sudah mencakup seluruhnya, ya, Tuhan maupun Alhamdulillah, subhanallah. Semakin hari semakin dahsyat, semakin luas. Pak Guru mental. Tenang saja Pak Guru, tak tarik lagi Pak Guru. ya. Makanya manusia itu dia menyimpan perbendaharaan Allah itu beribu-ribu, entah tidak bisa kita ungkapkan ya potensi di dalam diri kita itu. Ya, Tuhan dari Tuhan, manusia dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Makanya kita harus pikir di situ, kita ini sebenarnya dari mana? Kita ini siapa? Ya, hai insan, kata Allah. Coba kau pikir sedikit, kamu itu sebenarnya dari mana sih, kata Allah. Sebenarnya kita ini luar biasa, kita ini memiliki mujizat yang tidak bisa kita katakan. Cuma apa? Cuma kita tidak mampu menggali potensi diri kita itu yang bersifat ketuhanan. Kenapa? Karena kita membawa kehidupan kita dalam kehidupan manusia. Manusia apalah daya, apalah dikata. Tidak ada daya dan upaya. Makanya lemahnya zahir seseorang karena dia tidak selalu menempatkan dirinya pada Tuhan. Ya, makanya timbul masalah sini sana sini. Kenapa? Ya, doa kita tidak ini, pokoknya macam-macam masalah, macam-macam ujian. Ya, macam-macam ujian yang disalahkan takdir, yang disalahkan Allah, padahal diri kita yang disalahkan. Ya, padahal diri kita yang salah, ya. Karena apa? Karena kita menuju ketuhanan dengan kemanusiaan. Padahal Tuhan adalah Maha Suci,
ya, maha suci. Kalau maha suci ketemu dengan makhluk nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya, nggak cocok dia, sekutu dia. Yang makhluk yang mana? Itulah keakuan. Ya, keakuan diri kita tadi itu yang makhluk merasa memiliki. Jadi sebenarnya kita ini potensi yang luar biasa. Kita bisa paham kalau orang yang mampu menggali dirinya di dalam diri. Ya, bukan ilmu sihir, ya. Bukan ilmu sihir, bukan ilmu hitam atau bukan ilmu, bukan tentang bagaimana panca indera melebihi panca indera yang keenam, ketujuh, tidak ada spiritual. Ya, cuma bagaimana kita tadi mampu nggak kita kembali kepada Allah. Kembali inilah yang akan membuka potensi-potensi yang ada di dalam diri kita yang kita tidak ketahui. Ya, coba bayangkan mana yang Allah yang tidak bisa dia lakukan. Semua Allah mampu dia lakukan semua. Allah Maha Besar, Allah Maha Perkasa. Apa yang Allah yang tidak dia jadikan tidak bisa? Bisa semua. Lalu contohnya di mana? Contohnya kan sebagai suri tauladan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dia mampu membela bulan, dia mampu beliau berbicara dengan pohon kurma, berbicara dengan lebah. Itu semua kuasa Tuhan. Kalau manusia nggak mampu dia. Ya, itulah juga bagaimana dalam surat Maryam tentang perjalanan Isa, Nabi Isa alaihissalam. Ya, dapat membangunkan orang meninggal, ya, dapat menyembuhkan orang yang berkudis, yang kayak gimana. Itu karena kekuasaan Allah. Kalau manusia nggak bisa, nggak mampu manusia. Inilah yang kesalahan kita tadi. Ya, kehidupannya Allah, kita menganggap kehidupan kita. Ya, dunianya Allah, kita menganggap dunia kita. Makanya dangkallah ilmu kita, dangkallah ketuhanan kita. Padahal sudah banyak diturunkan tuh dalam diri kita, ada ujian, ada masalah. Itu Allah itu dia nyuruh kita begitu, bukan berarti kita untuk lari kepada orang lain, untuk kita curhat kepada orang lain. Allah senggol kita sedikit begitu untuk bagaimana kita harus mengenalnya, kembali kepada mengeluh kepada dirinya, bercerita kepada dirinya. Biar kita paham di situ. Cuma kita kebanyakan lalai, ya, lalai. Padahal Al-Quran sudah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim wairil maghdubi alaihim walaudhalin. Dalam kata akhir adalah amin, atau dikatakan aku juga itu. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti udah nggak ada jalan yang lain tuh. Berarti dirimu adalah sebuah jalan. Ya, jalan untuk kemana? Jalan untuk kembali kepada mustaqimnya Allah, atau dikatakan alam bakoh bilahnya Allah. Ya, nggak perlu lagi kita cari-cari kitab-kitab lain selain Al-Quran. Berarti semua ada di dalam Al-Quran itu sendiri, dan Al-Quran ini sebagai petunjuk manusia, atau dikatakan laut mahfuznya manusia. Gitu ya, berarti sebagai petunjuk manusia, berarti kita harus ikro di situ, membaca senantiasa diri kita itu sesungguhnya siapa. Ya, makanya manusia itu luar biasa, unik dia. Ya, unik, ajaib. Makanya dikatakan seorang ibu itu sebenarnya dia mengandung alam basiro, ya, atau dikatakan dia mengandung alam kabiro. Alam kabiro itu alam kerahasiaan. Seorang ibu itu mengandung bayi, dia mengandung satu alam ajaib, alam rahasia. Ya, manusia itu luar biasa sebenarnya. Kenapa manusia itu bisa memandang yang jauh-jauh, padahal dia ada di situ, tapi dia bisa mengetahui di sana. Itu manusia bisa mampu. Makanya manusia inilah tempat perbendaharaan, tempat mengkaji kita itu untuk dengan Tuhan. Ya, bukan kita mengenal Tuhan itu lewat pohon, bukan kita mengenal Tuhan itu lewat alam, tapi kita mengenal Tuhan itu lewat diri kita, karena kita inilah tumpuan untuk mengkaji, mengenal Tuhan. Ya,
Makanya sekutulah kalau kita mau membanding-bandingkan dengan yang lain. Ya, kenapa? Karena kita ini adalah rahasianya manusia, rahasianya Tuhan, dan Tuhan adalah rahasia bagi diri kita sendiri. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Makanya dikatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada yang mampu menyelamatkan selain diriku sendiri. Itulah Rasulullah. Yang mana yang Rasulullah? Itulah ihdinas siratal mustaqim. Rasulullah itu utusan Allah. Ya, makanya Nabi Muhammad itu, Nabi kita itu, dia memiliki dua potensi di situ, sebagai Nabi, sebagai juga sebagai Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ini dipakai untuk menuju kepada Allah. Ya. Nabi, kalau Nabi dia menuju kepada akhlak, sifat Nabi. Nah itu aku, bi itu batin, akidah kita, iman. Rasulullah ini potensi dia kepada Allah. Makanya diturunkan gelar ini kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Maka berarti Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti udah nggak ada yang menyelamatkan lah. Berarti selain Allah ya. Sallallahu, sesungguhnya aku Allah. Alaihi, ya. Sesungguhnya aku Tuhan di situ. Wassalam, menyelamatkan. Berarti hanya Tuhan yang menyelamatkan, nggak ada yang lain. Jadi kita harus berpikir lagi kembali, masuk lagi ke dalam diri kita. Sebenarnya siapa itu Tuhan? Dan siapa juga itu Allah? Ya, gitu. Berarti sudah kita mampu berpikir. Makanya dikatakan jangan berpikir dengan keyakinanmu, berpikir dengan caraku. Jangan beriman kepadaku dengan caramu, beriman dengan caraku. Jangan kamu berkeyakinan dengan caramu, berkeyakinanlah dengan caraku. Ya, Aku sudah akui kamu yakin kepadaku, tapi aku tidak suka kamu yakin kepadaku dengan caranya. Caranya yang mana? Caranya sudah diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah paham untuk bagaimana memahamkan kepada umat. Itulah caranya Allah. Ya, jadi jangan kita bingung lagi. Dia tahu ya. Kau bisa tahu, kau bisa gini, dia tahu. Berarti dia belum sampai dia mampu mengenal dirinya. Ya. Makanya kita masih rada-rada bingung. Kenapa? Karena kita selama ini merasa diri kita yang sebenarnya. Ya, makanya kalau kita mendengar pemahaman orang lain tentang mengatakan sedemikian, berarti itulah orang-orang yang belum mengenal dirinya. Bukan berarti saya menghinakan ya, berarti kita masih jauh dengan Tuhan tuh. Tapi kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, tentunya tidak akan lagi asing bagi dirinya. Oh iya, memang benar tuh. Karena dirinya dari Tuhan. Makanya turunlah ucapan inna lillahi. Alif aftar, kembali kepada alif tersirat. Diri yang kabiro ini yang kelihatan kembali kepada alam sukun, ya, kepada alam kosong. Wujudlah dia menjadi maujud. Maujud itulah zohir awal zohiru wal batinu juga itu sama dia ya. Tuhan hamba jika ada dengar dan paham, adakah kita telah kenal? Ya, kenal. Tapi dalam potensi pengenalan ini masih pengakuan sahabat beriman. Ya, makanya Allah itu katakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, bertakwalah kamu, sesungguhnya takwa. Ya, udah beriman tapi disuruh pula bertakwa, udah takwa disuruh pula bertakwa. Biar kamu itu, kata Allah, mati secara Islam. Ya, bukan mati secara agama Islam, mati secara Islam. Secara Islam itu yang sudah berjumpa dengan Allah. Ya, mengenal itu masih pengakuan. Ya, awaludin ma'rifatullah.
Ya, wafi anfusi awaludin marifatullah. Awal agama mengenal Allah. Masih pengenalan dalam tahap asma. Ya. Man arofa nafsahu faqad aroha rabbahu. Masih dalam puncak pengenalan dirinya Allah, atau dikatakan kekuasaan Allah. Rabbahu, kekuasaanku. Ya. Nah, tapi dia bagaimana Allah juga memerintahkan kita dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya bagaimana di dirimu itu, ya harus kita mencari di dalam dirinya lagi, biar kita menemukan kata dirinya yang sesungguh-sungguhnya, dirinya yaitu yang dikatakan dengan aku. Nah, itu yang sudah penetapan. Ya, bukan lagi pengakuan. Nah, kalau pengakuan itu masih mengenal, ya, awaludin marif, alif lam lam ha tadi. Nah, setelah kita bongkar, kita kaji alif lam lam ha ini, sesungguhnya apa itu alif, apa itu lam, apa itu lam, apa itu ha. Nah, lengkaplah sudah kita di situ Asmaul Husna, baru kita melihat wujudnya semata di situ. Nah, kalau sudah wujudnya semata, berarti alif lam lam ha ini tenggelam dia. Tenggelam, asma ini tenggelam dalam wujudnya semata. Berarti dia sudah goib. Ya, Allah ini sudah goib dalam wujudnya semata menuju keilahan bagi dirinya. Dan tidak boleh lagi kita panggil-panggil, yang tidak boleh lagi kita beri nama, mau Muhammad, mau Adamkah, mau Nurkah, mau Sirkah, mau Zat, udah nggak boleh. Ya, tapi kalau kita masih panggil, berarti kita belum kita berjumpa, belum melihat, ya. Nah, karena apa? Karena orang yang belum melihat pasti mengakui, memanggil. Contohnya kayak bagaimana? Nah, contohnya kayak saya pergi ke Jakarta, lihat rumahnya Kanevi. Ya, saya pergi ke Jakarta, saya melihat rumahnya Kanevi. Kalau saya belum tahu, pasti saya ngomong, oh itu rumahnya Kanevi. Nah, karena saya belum tahu. Tapi kalau saya sudah tahu, tentunya saya tidak akan berkata sedemikian. Ya, karena saya sudah tahu rumahnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitupun juga dalam konteks kita kalau kita makan, ya. Karena kita belum tahu, paling kita ngucap, ya, paling kita ngomong, saya mau makan. Karena apa? Karena kita belum tahu bentuk makan itu bagaimana. Saya mau makan. Tapi kalau kita sudah paham asma ini, sahabat beriman, perkataan ini akan dia menjadi satu kauli, atau dia tenggelam. Dia lebur asma ini yang kata makan tadi, lebur dalam perbuatan. Nah, begitu juga yang dikatakan alif lam lam ha. Kalau kita sudah mengenal wujudnya, alif lam lam ha ini akan lebur kepada wujudnya sendiri, menjadi perbuatan bagi diri kita. Berarti Allah sudah nyata, ya. Berarti Tuhan sudah nyata, hanya berdiri di situ, dia hanyalah Tuhan semata, la maujudun ilallah. Nah, makanya ini adalah dunia. Dunia itu sifat nyata, sifat pembuktian bahwa kita itu bertuhan kepada Allah. Buktikan Tuhan. Ya, buktikan Tuhan. Kalau memang Tuhan nyata, itu buktikan. Karena apa? Sifat dunia ini tidak ada sifat menutup-nutupi. Dunia ini nyata semua. Ya. Nah, ini tidak ada sifat menutup-nutupi. Tidak ada kata goib-goib. Ya, nggak ada. Dia jelas di dunia ini, jelas semuanya. Walaupun kamu lari ke dalam jarum tuh, Allah menang kamu tuh. Ya. Walaupun kita masuk ke dalam lubang jarum itu, Allah tetap lihat, kita nyata, senyata-nyatanya. Makanya tidak ada sifat goib-goib, tidak ada sifat kata tidak kelihatan, semua kelihatan. Karena apa? Dia sifatnya pembuktian dunia ini. Berarti kalau dikatakan dunia ini sifat pembuktian, berarti harus dibuktikan, harus dia benar kelihatan. Ya. Harus benar memang dia nyata. Itu sifat pembuktian, sama halnya kita pergi kita lagi bersidang, ya. Hakim. Kita sebagai saksi.
Tentunya saksi ini tidak, tentunya hakim ini tidak akan menerima laporan-laporan dari saksi kalau nggak ada pembuktian. Nah, begitupun juga kita, kalau kita memang diturunkan sebagai saksi, harus kita buktikan bahwa Allah itu semata yang berjalan di alam keinsanannya, di dunia. Ya, begitu. Makanya kalau kita menukil ke dalam, namanya innalillahi, kita kembali tuh menukil ke bawah lagi. Ya, kalau kita menukil ke atas, dari bawah ke atas, berarti kita akan menceritakan tentang dari wujud sampai dia bernama Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, berarti dari kalam asma Allah, alif lam mim ha, kembali kepada wujudnya semata yang tidak bernama. Nah, makanya dihalalkanlah oleh Allah, Allah itu sendiri, dia turunkan namanya untuk kita mengkajinya, untuk kita mengenalnya. Ya, itulah yang dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Ya, jadi Allah itu bukan sebutan ya. Allah itu bukan satu sebutan, tapi harus kenyataan. Ya, bukan menjadi satu sebutan. Ya, tetapi bagaimana Allah ini menjadikan kenyataan, menjadi nyata. Ya, jadi kita sudah bertuhan kepada Allah yang benar-benar Tuhan tuh. Ya, atau dikatakan Tuhan yang bernama Allah. Jangan Tuhan menjadi sebutan, agama menjadi Tuhan. Ya. Nah, ini beda ya, Tuhan menjadi sebutan, agama jadi Tuhan, sehingga muncullah perbedaan. Kalau Tuhan yang bernama Allah dituhankan, tidak akan muncul dengan kata perbedaan, ya, karena kita semua terangkum dalam tauhidnya Allah, yaitu la ilaha illallah, 4 dimensi Allah yang mustahil dipisahkan oleh manusia. Makanya tauhid kita itu diawalkan ya, diawalkan dalam rukun-rukun Islam. Nah, nanti sholatnya nomor 2, kayak gitu tuh maksud Allah. Makanya maksud Allah ini luar biasa ya, cuma kita itu nggak paham gitu ya. Nah, makanya dalam Al-Quran juga begitu, kalau kita cuma hanya setakat baca qiraat dan qiraat, tidak akan kita paham, tidak akan pernah paham apa maksud Allah ini. Ya. Tidak akan paham kita maksud Allah ini apa. Tapi kalau orang yang sudah mampu mentadaburi Al-Quran, itu dia sudah merasakan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, makanya dikatakan tadarus. Tadarus itu mentadaburi, bukan belajar ya, bukan belajar membaca. Ya. Tadarus itu bukan belajar membaca, tadarus itu belajar mengkaji, mentadaburi. Itu tadarus. Ya, atau yang sudah paham baca, dia harus belajar dengan mentadaburi Al-Quran. Itu yang dikatakan tadarus, yang dimaksud oleh Allah. Iya, Allah Maha Adil, seadil-adilnya. Luar biasa, sahabat beriman ya. Nah, disitulah kita mulai mendapatkan ketenangan ya. Nggak ada lagi rasa ketakutan ya, nggak ada lagi rasa kecemasan di dalam diri kita, nggak ada lagi rasa was-was di dalam diri kita. Pokoknya kita nikmat, apa lagi yang aku dustakan, kata Allah. Ya, udah nggak merasa takut kemiskinan, udah nggak merasa takut kekurangan, udah nggak merasa takut kerugian, udah nggak merasa, pokoknya semua lepas. Sifat kemanusiaan. Udah nggak ada nafsu iri, nafsu cemburu, pokoknya nafsu yang dikatakan golongan hewan, atau dikatakan golongan makhluk.
Ya, hewan itu kan makhluk, ya. Makanya kita ini kadang-kadang buas, ya, buas marah-marah, nggak ada ujung-ujungnya marah-marah doang, nggak ada sebabnya marah-marah. Nah, itu sifat hewan tuh, sifat buas, ya. Tiba-tiba kita mudah mencaci, tiba-tiba kita mudah mudah mencaci, memaki. Nah, itu sifat hewan, ya, sifat hewan namanya, sifat buas, atau dikatakan sifat ruhaniata, atau dikatakan sifat hawani, ya. Nah, jadi kalau orang sudah bertuhan itu, wah, luar biasa. Saya yakin akhlaknya pasti ya. Jadi saya yakin orang yang sholat itu pasti akhlaknya baik. Nah, tapi kadang-kadang kita terbalik, ya, rajin sholat, masih ini, tapi akhlak kita belum baik. Berarti akhlak kita berarti sholat kita tanpa mengenal Allah dulu. Makanya rukun Islam itu nomor 1, sahabat beriman, ya. Tapi kita kebanyakan hamba juga dirinya, Tuhan juga dirinya. Dan sahabat beriman, karena kita ini adalah bani, ya. Kita ini adalah bani. Apa yang dimaksud dengan bani? Bani adalah ummati akhiru zaman, kata Nabi Muhammad. Umat yang diandalkan oleh Nabi, umat yang diagung-agungkan oleh Nabi, umat yang disayangi oleh Nabi. Umat yang mana? Umat Bani. Bani itu adalah umat akhiru zaman. Makanya kita dikatakan adalah penerus Nabi, ya, utusannya Allah, atau dikatakan khalifahnya bumi. Kita inilah penerus Nabi, kita inilah utusan Allah, ya, khalifahnya alam semesta. Kita ini artinya yang diharapkan oleh Nabi kita. Umat-umat yang akhir zaman inilah yang diharapkan oleh Nabi kita. Ummati. Ya, tapi kita sudah lalai, sahabat beriman, ya. Kenapa? Karena kita selama kita ini merasa nyata. Ya. Ya, tidak keras-keras amat itu ilmu tauhid, sahabat beriman, ya. Tidak artinya ilmu tauhid ini tidak sekeras-keras amat. Ya, tidak artinya dia mengurung kita dalam suasana kefanatikan. Tidak, biasa aja, fokus kepada ayan karazia. Ya, fokus kepada zohir yang sudah dihalalkan oleh Allah. Ya, kenapa? Tidak bisa kita menafikan dunia, karena dunia adalah artinya alam, ya, alamnya dirinya. Ya. Alam dirinya Allah menurunkan, artinya Allah itu menciptakan dunia ini untuk kita menikmati. Makanya tidak bisa kita menafikan.
Ya, tidak bisa kita menjelek-jelekan dunia ini untuk mencari akhirat. Tidak boleh. Ya. Dunia ini alam yang dijaga oleh Allah. Ya. Entah siapa yang berapa ribu malaikat yang menjaganya, entah walau alam itu, tapi yang saya tahu dunia sengaja Allah turunkan karena ada maksudnya. Ya. Makanya dunia ini dia menjaga, yang menjaga adalah dirinya sendiri yang menjaga dunia ini. Ya, yang mana yang dirinya sendiri? Tuh yang hidup semua tuh, yang menjaga dunia sendiri tuh. Tuh yang hidup semua tuh. Itu diturunkan ke alam dunia ini untuk menjaga itu alam, bukan untuk merusak alam. Makanya intisarinya kepada keakuan diri itu. Makanya pemahaman diturunkan untuk manusia karena intisari dari yang merusak dunia itu. Mana yang alam itu? Yang alam itu yang hidup semua antara kita ini dengan yang lain. Makanya terjadilah ya di sana sini perang ya, ini ya. Coba lihat baca di dalam Al-Quran tentang perusakan alam semesta ya. Dosanya luar biasa ya, perusakan alam semesta itu dosanya luar biasa karena memang bagaimana dia menurunkan tentang dirinya itu sebagai perwakilan untuk menjaga alam semesta itu, yaitu Rasulullahnya. Nah, itulah manusia. Diturunkan ke manusia itu untuk membawa bagaimana kita harus membuktikan bahwa diri kita ini adalah perjalanan Allah itu yang kita bawa tuh, itu Thaibatulillah tuh, itu yang perintahnya tuh. Kita memperlihatkan perjalanan Allah itu semata. Itu yang dikatakan Thaibatulillah, itu yang dikatakan amanah. Ya ayyuhallazina amanah, hai orang-orang yang sudah amanah. Orang-orang yang amanah itu selamat. Dirikanlah salat, dirikanlah puasa, yang dipanggil semua orang-orang yang beramanah. Nah, makanya saya timbul perasa, makanya timbul pemikiran orang yang sholat itu saya yakin akhlaknya baik. Nah, berarti kita sudah paham. Orang yang sholat tidak memiliki akhlak baik, berarti dia sholat tanpa bertuhan. Itu aja, secara rasional. Karena apa? Sholat adalah 3 persyaratan di situ. Sholat adalah harus beragama Islam. Islam itu harus dia mengenal dan berjumpa dengan Tuhannya. Itu Islam. Kedua adalah akli. Akli itu harus memiliki ilmunya. 3 adalah artinya dikatakan balik. Balik itu sudah sampainya manusia pada kesadaran sejatinya. Berarti dia sudah memang baik. Itu 3 persyaratan sholat. Makanya saya yakin orang yang sholat itu pasti akhlaknya baik. Inilah perbedaan sahabat beriman luar biasa ya. Ilmu Allah itu hangat di dada kita ya. Terasa hangat di dada kita. Ya. Padahal ilmu Allah itu diturunkan untuk kebaikan kita sendiri. Masya Allah. Sapu dada kita nih sahabat beriman, sapu. Ya, memang Allah itu dengan seadil-adilnya untuk bagaimana kita ini lebih paham. Ya, yang paham itu yang merasakan dingin tuh di dadanya. Ya, subhanallah. Makanya ilmu Allah itu tidak ada yang ilmu Allah itu dengan bagaimana orang ngomong tentang ini ilmu begitu begini tidak ada ya. Tapi kalau orang sudah merasakan pahitnya kopi tadi ya, akan dia menuju kepada manisnya gula. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya aku itu dapati kamu kebingungan saat itu ya. Tapi kebingungan itu bagaimana saya tes kamu dulu di situ, mampu nggak kamu nih. Nah, begitupun juga Al-Quran. Kadang-kadang kita baca tuh, kadang-kadang dia bagaimana dengan akal kita tuh, nggak nyambung dengan akal kita. Ya, nah, kadang-kadang kita membaca arti ayat Al-Quran, mana ayat Al-Quran, ya kadang-kadang dia nggak nyambung dengan akal kita. Nah, kenapa? Akal kita ini manusia, akal kita ini makhluk, makanya tidak paham dengan pemahaman rohani. Ya.
Makanya dia nggak nyambung dengan makhluk. Saya sudah katakan tadi. Ya, kalau Allah berhadapan dengan makhluk, dia tidak akan bisa. Nah, makanya makhluk itu harus lebur, keakuan harus dihancurkan. Keakuan harus dileburkan. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, begitupun dalam Al-Quran, kadang-kadang kita menemui alif, lam, mim. Kalau secara harfiah kan kita ini mutar, kita ini otak kita mutar, dia bingung kita. Hanya Allah yang tahu. Pusing kita di situ. Kenapa penempatannya bukan untuk akal? Nah, makanya banyak yang memahamkan alif lam mim ini dengan pemahaman rohani. Nah, jadi yang kita hanya mengetahui tentang qiraat dan qiraat, kita menyalakannya. Padahal kita sendiri belum tahu konsep-konsep alif lam mim ini. Masya Allah, sahabat beriman. Allah padahal ya, itulah sahabat berimannya. Rukun Islam ya, rukun iman 5 kali 6 sama dengan 30. 30 itu isinya mana Tuhan? Isinya itu 30 mana ya Allah? Isinya 30 itu adalah kenikmatan bagi dirimu. Makanya ilmu Allah itu kalau sentuh badan kita, sentuh batin kita, dalam, hangat, kita pokoknya tenang. Itulah kenikmatan 30 tadi. Yang merasakan siapa? Yang merasakan adalah juz. Juz itu siapa ya Allah? Juz itu adalah diri kehambaanku. Diri kehambaanku itu siapa? Ya dirimu itu. Itulah diri ihsan. Ya. Itulah 30 kenikmatan dalam Al-Quran. 30 semua terhimpun di dalam diri kita. Makanya ilmunya itu secara qiraat dan qiraat tentunya tidak akan mampu bertolak belakang dengan akal dan pikiran manusia. Nah, itu tingkatnya iman atau dikatakan tingkatnya akal. Ya, tapi kalau tingkat ilmu, dia tidak akan bisa bertolak belakang dengan diri manusia itu. Bagaimana yang bertolak belakang? Contohnya batin. Kalau kita mengatakan batin di luar, ya, batin dia pohon, batin di makhluk, batin di kambing, batin di sapi. Nah, itu bertolak belakang, tapi itu dia maksud batin kita. Nah, makanya kadang-kadang sering muncul kata Ahmad dalam Al-Quran. Kadang-kadang muncul kata Muhammad dalam Al-Quran. Muhammad adalah wujud sifat dan Ahmad adalah wujud batin bagi diri kita. Muncul Musa, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak dikatakan dengan Nabi. Kenapa? Nabi adalah sifat keumatan, ya. Atau dikatakan sifat Nabi, nah itu aku, bi itu batin, sifat batin, sifat keumatan atau sifat akidah dan iman. Makanya tidak disertakan dengan kata Nabi dalam Al-Quran. Hai Musa, hai Muhammad, hai Isa. Tidak dikatakan hai Nabi Muhammad, hai Nabi, tidak. Nabi hanya kepada hadis sunnah, ya, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Kenapa? Nabi adalah konteks dalam akidah kita, sifat keumatan. Sedangkan Muhammad dalam konteks Al-Quran dan Musa dalam konteks Al-Quran adalah bagaimana semua yang ada dalam diri kita. Makanya tidak dipakailah kata Nabi, melainkan adalah Musa, Muhammad, Isa itu sendiri. Tidak disertakan kata Nabi. Karena apa? Karena Al-Quran adalah perjalanan sifat Allah dan dirinya sendiri. Makanya Musa itu, Nabi Musa itu, Nabi Isa itu perjalanan sifatnya tuh. Ya, perjalanan sifatnya. Tapi kalau kita hanya mampu kepada yang tersurat, tentunya kita akan membayangkan kejadian pada
pada kejadian kelam-kelam terdahulu tentang nabi-nabi kita di Arab Saudi sana. Ya, tapi kalau kita menunjukkan ke dalam diri kita sebagai petunjuk diri, akan bertujuan untuk bagaimana untuk kita mengenal kenikmatan Allah tadi dalam diri kita. Nah, itulah yang pokoknya yang namanya Fir'aun tentang jin itu semua ada di dalam diri manusia. Nah, itu yang tidak sekutu bagi dirinya. Tapi kalau kita Al-Quran itu laut mahfuznya manusia yang mampu menyempurnakan Al-Quran itu 6.666 ayat. Tapi kalau kita baca tidak akan sampai sedemikian. Lalu siapa yang menyempurnakan? Yang menyempurnakan adalah diri Muhammad. Mana yang diri Muhammad? Mim ha mim dal. Mana yang mim ha mim dal? Adalah diri kita yang wujud ini. Itu yang menyempurnakan. Ya, makanya orang kalau kita hanya sekedar itu bingung kita. Ini 6.666 ini dari mana? Bingung. Makanya saya katakan kalau kita tidak mampu mentadaburi Al-Quran, tidak akan kita paham tentang maksud Allah. Seperti apa yang saya pahamkan tadi tentang sholat husto. Ya. Nah, ini kalau kita tidak mampu memahami sholat husto, pasti kita akan praduga prasangka. Padahal sebenarnya yang dijaga dalam sholat itu adalah dikala kita berdiri